Halo, perkenalkan nama saya Daniel Christopher Immanuel Ginting. Kali ini saya akan menjelaskan hukum agraria, NIM saya 23400501444. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik. Dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah yang mencabut peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Dalam pasal 37 ayat 2 dinyatakan bahwa hak guna bangunan di atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperbarui dengan akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik. Lebih lanjut, dalam pasal 38 dijelaskan bahwa hak guna bangunan di atas tanah hak milik terjadi melalui pemberian hak oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Hak guna bangunan di atas tanah hak milik bersifat mengikat pihak ketiga, third party, sejak didaftarkan oleh kantor pertahanan. Dalam hal ini rusun dibangun di atas bidang tanah hak pakai atau HGB di atas hak milik dapat dimiliki oleh orang asing. Pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik pada dasarnya merupakan pembebanan yang dilakukan oleh pemegang hak milik atas tanah miliknya. Karena itu, pemberian dilakukan dengan suatu perjanjian antara pemegang hak milik dan calon pemegang HGB yang dicantumkan dalam akta yang dibuat oleh PPAT, dan pembaruan terhadap jangka panjang waktu HGB di atas tanah hak milik dilakukan memberikan HGB baru dengan perjanjian baru. Pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik juga diatur dalam PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, tepatnya pada pasal 44 ayat 1. Pada pasal 44 ayat 1 menyatakan bahwa pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, pembebanan hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan di atas milik, dan pembebanan lain pada hak atas tanah atau hak milik dari satuan rumah susun yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan dapat didaftarkan jika pembuktian dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut sudah cukup jelas menyatakan bahwa pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik dapat dilaksanakan jika sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan dan dapat didaftarkan asalkan disertai bukti yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Pasal yang mengatur mengenai pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik dalam pasal 120 ayat 1 ayat 2 ayat 3 pasal 120 menyatakan pembebanan HGB atau hak pakai di atas hak milik harus didaftarkan ke kantor pertahanan yang setempat oleh pemegang hak milik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surat permohonan pendaftaran HGB atau hak pakai atas milik. Di situ ada sertifikat hak milik yang dibebani dengan HGB atau hak pakai, akta PPAT bersangkutan, identitas penerima HGB atau hak pakai, surat kuasa tertulis dari permohonan apabila permohonan tersebut diajukan oleh orang lain, bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam PP nomor 34 tahun 2016, pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan berserta perubahan dan peraturan. Bukti pelunasan pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 21 tahun 1997 tentang biaya perolehan hak atas tanah, bangunan serta perubahan nomor UU nomor 20 tahun 2000. Yang kedua adalah pendaftaran pembenahan hak yang dimaksud dicatat dalam buku tanah hak atas milik atau tanah dalam kolom yang telah disediakan dengan kalimat sebagai berikut saya jelaskan. Hak atas tanah ini dibebani dengan hak guna bangunan atau hak pakai berdasarkan akta pemberian hak guna bangunan atau hak pakai. Misalkan kayak contohnya tanggal atas nama yang dibuat oleh PPAT dan didaftarkan sebagai hak guna bangunan atau hak pakai yang dibubui tanda tangan pejabat oleh pihak yang berwenang mendatangi buku tanah waktu pencatatan dan dicap dinas kantor pertanahan yang bersangkutan. Terus yang ketiga, hak guna bangunan atau hak yang pakai yang dimaksud pada ayat 2 dibuatkan buku tanah surat untuk sendiri dan diterbitkan sertifikat atas nama pemegang haknya. Pada peraturan ini lebih cenderung mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dilampirkan
pada saat permohonan pemberian HGB di atas tanah hak milik dimohonkan pada kantor pertahanan yang berwenang. Bahkan juga diatur bagaimana suatu permohonan harus dicatat dalam kolom sertifikat yang telah disediakan. Dasar daripada dimohonkan HGB di atas hak milik ialah akta sewa menyewa, akta kuasa, akta pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik, perjanjian sewa menyewa. Saya akan menjelaskan satu persatu. Akta sewa menyewa. Akta ini memuat pasalnya pada intinya menjelaskan bahwa penyewa boleh memohonkan HGB seluas yang disewakan dengan masa yang tidak melebihi batas habis sewa penyewanya. Konsekuensi dari pasal tersebut ialah pemegang hak milik bersedia meminjamkan sertifikat asli dari tanah yang disewakan tersebut untuk permohonan HGB di atas tanah milik. Yang kedua adalah akta kuasa. Akta kuasa dalam hal ini terdapat klausul yang menjelaskan kuasa dari pemegang tanah untuk memohonkan sertifikat hak milik di proses guna pemberian HGB di atas tanah hak milik tersebut. Yang ketiga ada hak pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik. Akta ini dibuat sebagai landasan pokok pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Yang keempat ada perjanjian sewa menyewa. Diatur dalam pasal 1548 dan 1600 KUH Perdata bahwa sewa menyewa merupakan salah satu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu. Dengan pembayaran suatu harga pasal disanggupi oleh pihak terakhir itu pasal 1548 KUH Perdata, perjanjian tersebut didasarkan pada adanya waktu tertentu. Dalam sewa menyewa dikenakan asas jual beli tidak membutuhkan sewa menyewa. Hal ini dapat diartikan apabila apa yang disewa dipindah tangankan, maka sewa menyewa tidak akan berakhir. Begitu pula dengan meninggal atau mati orang yang menyewakan atau penyewa, maka sewa menyewa tersebut akan berlangsung. Proses pemberian HGB atas tanah sebagai berikut. Saya akan menjelaskan pemberian HGB. Pembuatan akta sewa menyewa dari pemegang dengan hak menyewa, pembuatan kuasa untuk memohonkan HGB di atas hak milik, pembayaran pajak yang timbul untuk menyewa sebesar 10% dari total sewa menyewa. Yang mempunyai kewajiban di sini ialah pemegang tanah atau penyewa. Pembayaran pajak menyewa peroleh hak sebesar NJOP dikurangi 20 juta, potongan tidak kena pajak. Pengecekan sertifikat apabila sewa menyewa tidak meliputi total keseluruhan luas hak milik, maka dimohonkan pecah terlebih dahulu seluas yang disewakan dari tanah sisa. Pembuatan akta pemberian HGB di atas tanah hak milik yang dilakukan oleh PPAT berwenang. Yang ketujuh adalah proses pendaftaran permohonan pemberian HGB yang di atas tanah hak milik di kantor BPN yang berwenang. Selanjutnya, kali ini saya akan menjelaskan perbedaan dari tanah hak guna bangunan HGB dan hak milik. Rumah atau tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan primer kita sebagai manusia. Tanpa rumah atau tempat tinggal, maka kita tidak mungkin bisa hidup tumbuh seperti sekarang ini. Di sanalah kita melakukan aktivitas sehari-hari bersama keluarga kita, anak-anak kita bisa beristirahat, belajar dan bermain di rumah dengan harapan kelak mereka menjadi manusia yang utuh sebagai manusia. Memilih tempat tinggal adalah salah satu bagian terpenting dalam hidup kita. Apakah memilih di kampung halaman sendiri ataukah harus merantau? Apakah pemukiman penduduk biasa atau ini perumahan kontrak atau beli sendiri? Tunai atau kredit? Ini semua adalah pertanyaan yang harus dijawab baik karena mempunyai banyak pilihan, atau memang karena tidak ada pilihan lain sama sekali alias terpaksa. Saat ini iklan perumahan ada di mana-mana dengan sebagai kemasan menarik seperti mendapatkan hadiah motor, TV kabel berlangganan. Di antara luas tanah dan bangunan, kualitas bangunan dan status hak tanahnya, untuk luas tanah dan bangunan di dalam praktek biasanya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kualitas bangunan antara yang ditawarkan atau digambarkan sering tidak sama dengan hasil yang diberikan. Atap yang bocor, tembok yang retak, kunci pintu yang rusak, dan sebagian dari kita ada yang menganggapnya sebagai hal penting utama, namun mungkin ada juga yang menganggapnya sebagai hal masalah biasa. Pertanyaan standar yang diajukan jika kita membeli tanah atau biasa hak milik atau bukan, sudah bersertifikat atau belum? Bila kita perhatikan di setiap
pamphlet atau leaflet, iklan pemasaran perumahan. Di dalam terdapat informasi mengenai status tanah dengan melihat nama sertifikat yang akan didapatkan, apakah SHM atau SAGB. SHM sertifikat hak milik atau SHGB sertifikat hak guna bangunan. Pada masyarakat awam mungkin lebih memahaminya bahwa SHM harga jualnya kelak akan lebih tinggi daripada SAGB. Namun tahukah kita bahwa sesungguhnya kedua status ini tidak hanya memiliki perbedaan pada nilai jual kelak, akan tetapi dari itu, karena itu alangkah baiknya jika kita mencoba memahami apa sebenarnya perbedaan antara HGB dan hak milik. Berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarnya kemakmuran rakyat. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah adalah permukaan bumi. Yang kedua adalah keadaan bumi di suatu tempat. 3. Permukaan bumi yang diberi batas. 4. Bahan-bahan dari bumi, pasi, cadas, aspal sebagaimananya. Oleh karena itu, tanah sebagai permukaan bumi dikuasai oleh negara. Meskipun negara dinyatakan menguasai tanah, namun untuk pengertian bukanlah sebagai pemilik tanah. Negara tidak berhak untuk memperjualbelikan tanah sebagai pemilik tanah pada umumnya. Bagaimana cara negara menguasai tanah? Caranya yaitu dengan mengatur dan menyelenggarakan peruntuk, penggunaan, persediaan, dan memelihara tanah, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah, dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai tanah. Dasar pengaturan tentang tanah ini dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan-peraturan dasar pokok-pokok agraria. Di dalam peraturan-peraturan ini ditentukan bermacam-macam hak penguasaan tanah yang tersusun dalam jenjang tanah susunan atau hierarki sebagai berikut: hak bangsa Indonesia, hak menguasai dari negara, hak wilayah masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada, hak individu. Hak-hak atas tanah primer, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang diberikan langsung oleh negara. Sekunder adalah hak guna bangunan dan hak pakai yang diberikan oleh pemilik tanah, hak gadai, hak usaha bagi hasil penumpang, dan hak sewa lainnya. Wakaf itu adalah hak jaminan atas tanah atau hak tanggungan. Perbedaan hak guna bangunan, hak milik. Sebelum berbicara perbedaan dulu, perlu diketahui mengenai persamaan keduanya terlebih dahulu, persamaan baiknya HGB maupun HM. Keduanya adalah status hak atas tanah yang diperbolehkan untuk dimiliki individu, perorangan, atau badan hukum. Hanya saja untuk HM dibatasi dengan badan hukum tertentu. Kedua hak ini dapat dijadikan jaminan hutang. Sementara HGB ada jangka waktunya, dapat diwariskan selama jangka waktu berakhir, sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum jangka waktu habis. Pemegang hak harus mengajukan permohonan atau pengurusan. Jika lewat dari waktu akibatnya, tanah tersebut akan menjadi tanah negara. Artinya, pemegang hak tidak ada perlindungan sama sekali apabila ternyata ada pihak lain yang telah mengajukan permohonan hak dan dikabulkan oleh pemerintah. Bila jangka waktu berakhir dan pemegang hak tidak mengajukan permohonan perpanjangan hak atau permohonan hak baru bila sudah melewati perpanjangan, maka pemegang hak harus segera menyerahkan mengosongkan tanah dari bangunan di atasnya dan menyerahkan tanah tersebut kepada negara. Bila masih terdapat bangunan di atasnya, maka dibongkar paksa dengan biaya si pemegang hak. Hak HGB dapat diperpanjang atau diperbarui hanya jika memenuhi syarat. Untuk HGB di atas tanah negara, syaratnya yang pertama adalah tanah masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberi hak tersebut. Yang kedua adalah syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak, dan pemegang hak masih memenuhi syarat dengan pemegang hak tanah tersebut masih sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan. HGB tanah atas pengelolaan diperpanjang atau diperbarui atas permohonan HGB setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak pengelolaan. HGB atas tanah hak milik dapat diperbarui dengan pemberian HGB baru dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, dan hak tersebut wajib didaftarkan. Setelah mengetahui perbedaan HGB dan hak milik, dan kita kaitkan dengan status hak
atas tanah, perumahan, villa, bukit, tidar, pokoknya apapun itu, karena pengembangannya adalah badan hukum bentuk PT perseroan terbatas, di mana badan hukum ini bukan badan hukum yang ditetapkan oleh memiliki atas tanah hak milik. Bila tidak ingin direpotkan dengan masalah diperpanjang hak atau pembaruan hak kelak di kemudian hari, maka satu-satunya solusi yang dilakukan peningkatan hak dari HGB menjadi hak milik. Tetapi pertanyaan kemudian, HGB kita dipegang saat ini berada di atas tanah hak apa? Apakah tanah negara, tanah hak di pengelolaan, atau tanah hak milik orang individu? Jawabannya, kesimpulannya, dalam perbedaan HGB dan hak pakai, dalam memahami perbedaan antara hak guna bangunan dan hak pakai, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dicatat. Pertama, HGB memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Dengan masa yang berlaku lebih panjang, biasanya 30 tahun, dapat diperpanjang. Sebaliknya, hak pakai adalah hak untuk menggunakan tanah hak milik orang lain untuk keperluan tertentu tanpa pembangunan di atasnya, biasanya memiliki jangka waktu yang lebih pendek. Kedua, HGB dapat dipindahtangankan, sedangkan hak pakai tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin dari pemilik tanah. Selain itu, HGB lebih banyak digunakan dalam konteks investasi, pengembangan properti, sedangkan hak pakai lebih bersifat personal dan sering digunakan untuk keperluan seperti tempat tinggal atau kegiatan tertentu. Demikian pemahaman yang jelas mengenai kedua jenis hak ini penting bagi individu dan penguasa yang ingin berinvestasi properti agar dapat memilih jenis hak yang paling penting seperti hak HGB atau hak pakai. Sekian dan terima kasih.